Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sekali lagi, Roh Kudus, kau hadir. Roh Kudus, kau hadir di sini. Oh, Rabasikala Raboriala Rabanata, ku mengasihimu. Oh, Riala Rabasikala Rabodiala Rabodiala Rabarato. Kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Angkat tanganmu bersama-sama. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, Rabasikala Rabodiala 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 untuk Roh-Mu Tuhan. Oh, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Indalala Moshikala Rabodiala 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 Rabodiala. Kuasa Allah Maha Tinggi. Kau bekerja, Roh Kudus. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Oh, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Damailah kami, damailah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami. Oh, Rabasikala Rabodiala Rabodiala Rabodiala. Impala Rabodiala 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 Rabodiala. Oh, Rabasikala Rabodiala Rabodiala Rabodiala. Impala Rabodiala 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 Rabodiala. Oh, Rabasikala Rabodiala 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 Rabodiala. Impala Rabodiala 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 Oh, haleluya. Jamahlah kami, Roh Kudus, dimanapun oh, haleluya. Jamahlah kami. Haleluya. Dengan kuasa
Allah Maha Tinggi. Sekali lagi, jamalah kami, jamalah kami. Amin. Makasih Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini hamba-Mu diizinkan untuk membawakan sabda firman kebenaran. Dan kami percaya bagi saudara-saudari kami yang mendengarkan semua diberkati dan mereka mengerti dan mereka melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang kita percaya katakan amin. Shalom, selamat pagi, apa kabar? Halo, shalom. Tuhan Yesus memberkati ya. Tema khotbah hari ini adalah singa dari suku Yehuda. Serem ya, keren. Kita tahu seekor singa ya, apabila dia itu datang ke hutan dijuluki raja hutan. Begitu dia mengaum, satu penghuni hutan, seluruh penghuni hutan gemetar dan ketakutan karena singa baru suaranya saja sudah membuat orang dan membuat binatang-binatang yang ada di hutan itu semuanya takut. Bahkan manusia pun takut mendengar suaranya. Amin. Mari kita buka pagi ini firman Tuhan di Yohanes 1 ayat 1 sampai 12. Ya. Ayat pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi. Dari segala yang telah dijadikannya. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Garis bawahi, di dalam Dia ada hidup. Hidup itu adalah terang manusia. Artinya Dia itu datang bawa kehidupan, ya. Dan di dalam Dia ada terang manusia. Artinya, ya, kita lanjuti ayat selanjutnya, kita lihat. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Amin. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia datang memberikan saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia orang menjadi percaya. Garis bawahi, Yohanes memberi kesaksian tentang terang itu dan orang-orang menjadi percaya. Ya, terang itu sesungguhnya yang menerangi seorang. Ingat, seorang loh, ya. Sedang datang ke dunia, ke dalam dunia. Ia telah di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Karena firman itu, ya, firman itu menjadi manusia yang Anda dan saya kenal adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus. Amin, saudara-saudara, ya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Tetapi semua yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Ya, lihat, perhatikan ayat yang ke-11. Ia datang kepada kepunyaannya, tetapi kepunyaannya itu tidak menerimanya. Sadar tidak sadar,
Keselamatan itu bukan barang murahan. Ya. Tidak semua orang ya bisa diselamatkan. Ya. Hanya orang-orang pilihan Tuhan seperti Anda dan saya adalah orang-orang yang beruntung, adalah orang-orang pilihan Tuhan. Bukan aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Tuhan bilang begitu firman-Nya. Betul betul. Lihat ya ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, nyanyi besar ya, Tuhan menerima Tuhan ya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya ya, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Garis bawahi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, yaitu kita kenal Tuhan Yesus kita. Haleluya, puji Tuhan. Garis bawahi diberi kuasa, artinya kita diberi kuasa. Kuasa itu kuasa seluruhnya yang ada di langit, di bumi maupun di dalam bumi. Betul apa betul? Bicara kuasa, semua seluruh kuasa keilahian, kealahan itu diberikan kepada kita. Betul apa betul? Lihat, sampai kita diberi kuasa sehingga kita bisa menjadi anak-anak Allah. Kalau kita tidak diberi kuasa, kita tidak akan mungkin bisa menjadi anak-anak Allah. Betul apa betul? Ya, Anda dan saya orang yang paling berbahagia dan paling beruntung di dunia. Ya, kita adalah umat pilihan Allah. Betul betul ya. Kita lihat ya tentang kuasa ya. Di sinilah ya yang kita sebut, kita ini semua bukan domba lagi, tapi kita itu adalah singa dari suku Yehuda yang dapat menggoncangkan kerajaan setan. Dan semua setan tunggang langgang lari kalau orang mengerti firman ini dan mengerti apa yang Tuhan katakan. Amin. Seringkali sadar tidak sadar gereja mengadakan doa semalam suntuk, doa puasa, doa begini dan begitu. Perhatikan doanya. Doanya itu selalu diulang-ulang, itu lagi, sampai seminggu 2 kali, ada yang seminggu 3 kali, bahkan ada yang setiap hari doanya itu lagi. Sadar tidak sadar itu adalah doa pergumulan. Tandanya doa diulang-ulang, tandanya doa itu Anda tidak sadar, tandanya Anda tidak Tuhan tidak menjawab doa Anda. Betul kan? Karena Anda tidak sadar, Anda ulang-ulang, Anda kira sangat rohani. Sebenarnya bukan rohani, coy. Rohana. Anda rohana sehingga doa Anda diulang-ulang. Saya berikan contoh satu. Misalnya kita sedang membangun rumah Tuhan. Ya, kita percaya. Ya, kalau kita diberi kuasa, berarti semua kuasa. Kita bersekutu, walaupun gereja belum selesai, kita berdoa di sana. Kita menyembah Tuhan, kita menyanyi memuji Tuhan. Kita yang bisa bahasa roh, kita berbahasa roh terus memuji Tuhan. Dan kita percaya kuasa itu diberikan semuanya kepada kita. Ya. Lihat, perhatikan satu lagi. Pada saat kita berdoa, karena musuh kita bukan darah dan daging, tapi pemerintah dan penghulu, penjahat, roh-roh jahat di udara. Kita thanking semua di dalam nama Tuhan Yesus. Hei kau iblis setan bludak, kau pergi dari sini, jangan kau halangi rumah Tuhan ini dibangun. Siapapun yang ingin menabur, mereka menabur di tempat ini, menabur di tempat yang subur, dia menuai 30 kali ganda, 60 kali ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Kau iblis, kau coba-coba menghalang-halangi anak-anak Tuhan untuk menabur di tempat ini, aku usir kau dalam nama Tuhan Yesus, pergi kau dari sini. Semuanya roh-roh jahat itu
hilang seketika dan pergi meninggalkan. Sehingga gereja yang kita bangun itu dan kita doakan, ya kan, itu dapat terrealisasi dengan cepat dan segera di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Setelah itu bagaimana? Anda boleh berdoa seminggu 3 kali, mau tiap hari juga boleh, tapi doanya udah nggak doa begitu lagi. Doa peperangan, ya, peperangan melawan iblis, ya, setan-setan dan penghulu-penghulu di udara. Setelah itu Anda tidak perlu minta apa-apa. Anda perintah. Nanti saya kasih tahu bagaimana cara memerintah, ya. Merintah. Kekayaan orang fasik pindah kepada orang benar. Orang benar itu di mana? Ada di rumah Tuhan, di gereja. Orang baik belum tentu benar, tapi orang benar itu pasti baik. Betul apa betul? Seringkali kita mendoakan anak istri kita, bahkan keluarga kita, ya, doa yang sama setiap hari diulang-ulang. Jangan lakukan itu, saudara-saudara sekalian. Karena doa seperti itu, ya, doa yang Anda tidak percaya diulang-ulang kayak radio rusak, ya. Jadi doa, kami percaya Tuhan, Kau telah memberkati, menjaga anak istriku sehat, yang berusaha diberkati, beruntung. Ya, karena kami sudah mengikuti semua pola apa yang diajarkan firman Tuhan, sehingga saya diberkati dengan caranya Tuhan. Betul apa betul? Kalau kita percaya, semua itu pasti terjadi dalam hidup kita. Terus, ya, maju terus, pantang mundur. Mari kita lanjuti sabda firman Tuhan ini tentang kebenaran ini yang memerdekakan Anda dan saya, ya. Tuhan tidak suka orang yang ribet, cerewet, bawel, banyak marah-marah. Perhatikan orang itu. Lihat hidupnya, dalam kehidupannya pasti tidak diberkati Tuhan. Kita lihat contoh ya. Cerita tentang Lazarus. Kita tahu Lazarus itu adalah orang yang dikasihi Tuhan. Ya, kita lihat ceritanya. Maria datang kepada Tuhan. Tuhan, Lazarus yang Kau kasihi, dia sakit. Jawab Tuhan, iya, biarin aja. Iya. Terus keesokan harinya Marta datang. Marta pun ngomong sama. Tuhan, Lazarus yang kau kasih sedang sakit. Iya. Di hari selanjutnya dan selanjutnya, datanglah Marta dan Maria. Tuhan, Lazarus yang Kau kasihi sudah meninggal. Iya, kata Tuhan. Ya, kata Tuhan. Ya, diamkan saja. Jadi apa yang dipikirkan Maria, apa yang dipikir Marta tidak sama dengan apa yang dipikirkan Tuhan. Karena apa yang dipikirkan Tuhan, dia melakukan semuanya atas kehendak Bapa yang mengutus dia datang ke dunia ini. Dan dia melakukan semuanya untuk kemuliaan Bapanya. Betul. Karena Tuhan datang ke dunia 100% manusia. Dia bukan Tuhan, tapi dia manusia 100%. Pada saat dia kembali ke Bapa, dia menjadi Tuhan. Manusia Yesus waktu menjadi manusia dia bisa mati, tapi kalau dia Tuhan dia tidak bisa mati karena Tuhan bukan manusia. Betul. Lihat, di hari keempat setelah pemakaman Lazarus, Tuhan Yesus datang, langsung ngomong lagi Marta dan Maria, Tuhan, Lazarus yang Kau kasihi, kalau dari awal Kau datang tidak mungkin dia mati. Maria juga berkata seperti itu, begini dan begitu, ribet banget, ya kan? Tuhan tuh gak suka yang ribet-ribet. Perhatikan, lihat doanya Tuhan, perhatikan. Ingat, kita dibentuk dan diciptakan serupa dengan gambaran Dia. Artinya kita harus seperti Dia. Dia itu Tuhan kita. Amin. Lihat, perhatikan. Dia tinggalkan Marta dan Maria, dia tidak mau mendengarkan. Dia masyur hatinya. Dan perhatikan, di depan kubur Lazarus, Tuhan Yesus berkata, Lazarus keluar. Simpel doanya.
Perhatikan, doanya itu perintah. Lazarus langsung keluar. Ya, masih diikat seperti pocong di jalan ini, kayak lompat-lompat begitu. Ya, seketika itu juga Lazarus hidup dan Bapa Tuhan Yesus dipermuliakan, Bapa dipermuliakan. Betul-betul. Lihat cerita yang kedua. Waktu Tuhan Yesus ada di Gerasa, ada orang gila, ya. Begitu Tuhan datang, apa yang terjadi? Iblis langsung berbicara begini. Aku tahu engkau adalah anak Allah, kau datang dari kerajaan sorga, begini dan begitu. Izinkan aku keluar dari tubuh orang ini, agar aku masuk ke babi-babi itu, jumlahnya 2000 ekor. Perhatikan, Tuhan cuma ngomong apa? Keluar, sono, pindah. Pindah. Lihat doanya simple. Doanya simple, hanya perintah. Silakan keluar, pindah ke babi. Pindah ke babi. Dan babi itu seketika itu ya seperti babi gila, dan babi gila itu lompat ke jurang dan mati semua. Betul-betul. Lihat. Satu lagi ya. Firman Tuhan yang menguatkan Anda dan saya, supaya Anda tahu doa yang benar itu seperti apa. Cerita tentang Petrus, ya, penjala ikan. Sudah semalam-malaman Petrus menjala ikan, Tuhan datang. Tuhan bilang, Petrus, tebarkan jalamu ke kanan. Petrus langsung tebarkan jalannya ke kanan. Diikuti apa perintah Tuhan. Langsung ditarik, ya, itu ikan yang sangat banyak sekali, jumlahnya 168 ekor. Dan perahu yang diangkat itu tidak muat, bahkan hampir tenggelam. Dan dia minta bantuan perahu satunya lagi. Dan 2 perahu itu pun hampir tenggelam. Seketika itu dia sadar, dia minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah aku orang berdosa. Tuhan tidak bilang dia berdosa, malah Tuhan bilang begini, Petrus, aku jadikan engkau penjala manusia. Betul apa betul? Lihat, doa Tuhan simple, singkat, padat, dan semuanya perintah. Jangan kalau kita ngelihat hamba Tuhan, pendeta begini dan begitu, doanya panjang, sepertinya bagus, indah. Tuhan tidak suka loh. Lihat Marta dan Maria dicuekin, ditinggalin loh sama Tuhan loh. Bertobatlah Anda yang suka doa seperti itu ya. Tuhan Yesus memberkati ya. Kita lihat Matius 8 ayat 23. Lalu Yesus naik ke perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuk angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, lihat, Tuhan marah loh. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Bayangin coba kalau Anda dan saya digituin sama Tuhan. Anda sudah menerima Tuhan, Anda diberi kuasa, ya. Terus Anda masih takut, ya. Ingat, ya. Lalu Yesus bangun menghadap angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau taat kepadanya. Haleluya. Ya. Lihat. Di dalam kegelapan, jika ada satu titik terang aja, kegelapan tidak akan dapat menguasainya. Betul? Anda dan saya adalah terang. Ngapain Anda dan saya takut? Ya. Ingat, ya, Mazmur Daud berkata, sekalipun aku melalui lembah kekelaman, aku tidak pernah takut, karena kau bersertaku. Kenapa? Daud sadar, dia disertai Tuhan, di dalam dirinya ada Tuhan. Dia tidak pernah takut. Seperti Anda dan saya. Anda dan saya bukan lagi domba, tapi singa dari suku Yehuda. Amin. Yang menggentarkan, menggoncangkan kerajaan setan. Nah, dan kita berdoa, apabila kita sedang membangun rumah Tuhan, kita doanya begini,
Aku perintahkan harta orang fasik pindah ke gereja ini untuk membangun gereja. Dan gereja ini demi kemuliaan Tuhan. Dan orang-orang yang menabur dan tidak akan pernah mereka menuai dengan kosong. Mereka akan menuai 100 lipat kali ganda. Bahkan bisa lebih dari 100. Ya, sesuai dengan takaran iman Anda masing-masing ya. Lihat Yohanes, kita buka Yohanes 15 ayat 7. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Lihat, jika kamu dalam aku dalam kamu, aku dalam kamu, kamu dalam aku, ya, dan kamu minta apa saja, ya, garis bawahi, ada kata akan loh. Akan itu proses. Kadang-kadang orang itu maunya instan. Mau tahu nggak? Ada mie instan, Indomie instan, ini instan. Tetap aja direbus, tetap aja diproses. Betul apa betul? Bohong, semuanya instan, nggak ada yang instan. Apalagi kita di dalam Tuhan, kita minta sama Tuhan. Contoh, kita pengen sesuatu, tapi kita berdoa, Tuhan, aku percaya Tuhan, aku minta ini, kau berikan kepada aku. Ya, terus kita menyembah Tuhan, tiap hari kita bersyukur dan menyembah Tuhan. Saja tidak akan kita minta-minta lagi. Tapi itu tidak pernah datang. Anda jangan kecewa. Akan itu proses itu punya Tuhan. Bisa cepat, bisa lambat. Kalau cepat artinya iman Anda besar. Anda percaya, maka semua itu cepat terjadi. Kalau Anda ragu dan bimbang, mana bisa jadi. Betul-betul. Kadang Tuhan kabulkan permintaan kita yang seperti kita ingini. Tapi kadang Tuhan kasih yang lain loh. Nggak kasih yang itu loh. Kenapa? Karena Tuhan bilang, rancanganku bukanlah rancanganmu. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Artinya kalau kau ambil yang itu, kamu bisa ada masalah. Bisa bikin kamu rugi, bisa bikin kamu celaka. Tuhan kasih yang lain. Kasih yang lain artinya apa? Tuhan tahu yang mana yang baik untuk anak-anaknya. Betul. Haleluya, puji Tuhan. Semua yang mendengar firman Tuhan pagi ini dan percaya, ya, dan mau melakukan apa yang Tuhan minta, ya, saya percaya Anda semua diberkati, ya. Kerajaan sorga ada di dalam kehidupan Anda, ya. Kita lihat, kalau kita tidak fokus sama Tuhan, kita harus fokus sama Tuhan loh. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ya, kita lihat sabda firman Tuhan di Matius 14 sampai 33. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Demikian sabda firman Tuhan. Ayat 22, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruh pulang, Yesus naik ke atas bukit berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berjalan bermil jauhnya di pantai dan diombang-ambing, ya, kena gelombang dan angin sakal. Kira-kira jam 3 datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-murid itu melihat di atas air, mereka terkejut berseru, "Itu hantu!" Ngaco bener-bener. Murid-murid yang bilang Tuhan hantu. Hantu sama Tuhan itu cuma dibulak-balik loh. Lalu ia berteriak karena takut. Kan goblok nih ya kan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Tuhan bilang. Lalu Petrus berseru menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air," kata Petrus, ya. Datanglah Tuhan. Lihat tuh, perintah tuh, ya kan. Doanya tuh singkat, padat, ya kan. Datanglah, belum gitu kan. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kita lihat ayat selanjutnya. Tetapi dirasakannya tiup angin, ya. Takutlah ia, mulai tenggelam dan berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Nah, lihat tuh, Petrus mulai gagal fokus, ya. Lalu, haleluya, segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya,
mengapa kamu bimbang? Ya. Lalu mereka naik perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah dia. Sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Haleluya, puji Tuhan. Ingat, pada saat kita percaya apa yang kita doakan, apa yang kita minta, sudah diterima. Nggak pakai koma, nggak pakai tapi. Percaya aja, ya. Dan kita selanjutnya, kita menyembah dia. Karena Tuhan bertata di atas puji-pujian dan penyembahan orang-orang percaya seperti Anda dan saya. Di gereja, di rumah, bahkan mesbah rumah, keluarga apa segala macam, kita menyembah dia. Udah doanya itu udah gak minta lagi, nyembah aja. Di dalam penyembahan, di dalam hadirat Tuhan, Tuhan datang mau berkat. Berkat yang dibawa Tuhan itu bukan hanya berkat rohani, tapi berkat materi dan berkat-berkat kesembuhan, keilahian. Dia berikan kepada kita semua orang-orang yang mengasihi dia. Betul-betul. Luar biasa pagi ini ya. Singa dari suku Yehuda, haleluya. Bahkan tidak sedikit orang yang percaya karena dia merasa doanya tidak didengar, maka ia pergi ke orang pintar. Perhatikan, orang yang sudah di dalam Tuhan loh, anak-anak Tuhan loh, ya bimbang ragu hatinya. Dia berdoa seperti ya doa itu tidak dijawab. Itu goblok yang minta ampun orang itu sampai pergi ke orang-orang pintar, ke dukun. Ingat, setan itu raja pembohong. Setan ya, dia itu tidak kenal kasihan. Dia kalau mau hajar Anda, dihabisi semuanya, dibunuh, dibantai semuanya. Ya, nggak ada sedikit pun dia ada kesian atau bagaimana ya. Apa yang Anda minta sama setan, oke, diberikan kepada Anda. Tapi perhatikan, setan pasti minta tumbal. Orang yang kau sayangi, orang yang kau kasihi, ya kan, itu dikorbankan. Ya, kadang setan itu pintar. Ya, dia memberikan mantra-mantra yang tidak bisa Anda mengerti kata-kata itu. Anda ucapkan itu, Anda artinya sudah mengikat janji kepada yang kuasa gelap atau kegelapan. Sehingga malapetaka terjadi dalam kehidupan Anda. Bahkan keluarga Anda tidak diberkati Tuhan. Kutuk datang dalam keluarga Anda. Bertobatlah ya yang melakukan hal demikian. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Fokus tetap kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita lihat Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ya, lihat. Tuhan Yesus lakukan apa? Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan-setan. Dia mengabarkan Injil, ya, mengabarkan Injil sampai kemana? Ya, dari Yerusalem, ya, sampai Samaria, Yudea, sampai ke ujung-ujung bumi perintahnya. Apakah sudah kita lakukan itu? Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang Tuhan lakukan. Perhatikan itu, ya. Aku pergi kepada Bapa, dan apa yang kamu minta dalam nama Tuhan Yesus, aku melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ada garis bawahi akan, ya. Akan itu proses itu milik Tuhan, ya. Sabar sedikit, kenapa sih mau buru-buru? Kita buka Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia gelap ini, dan roh-roh jahat di udara. Yang tadi saya bilang, perangi, gempur semuanya, usir setan-setan dalam nama Tuhan Yesus, ya. Semuanya kabur tunggang langgang, ya. Kalau orang yang mengerti sabda firman Tuhan pagi ini dan menjalankannya, engkau adalah bukan domba lagi, tapi engkau adalah singa dari suku Yehuda. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Mestinya anak Tuhan bergembira dengan iman percaya doa yang pasti jawab karena firman Tuhan itu iya dan amin. Ya, lihat. Daud aja ya senang loh, dia sampai bernyanyi loh. Jika roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Jika roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Mari kita buka Wahyu 3 ayat 20. Ini firman sering kali saya ucapkan ya, supaya Anda ingat Anda itu bukan domba, tapi Anda adalah singa dari suku Yehuda. Lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mengenalkan suaraku dan membukakan pintu, aku masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama. Garis bawahi bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Bersama-sama itu berbicara lebih dari satu. Yang masuk ke dalam diri Anda sadar tidak? Ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, maka firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah, ya. Allah, ya, ada firman. Firman yang diucapkan yang menjadi manusia. Allah Bapa dan Tuhan Yesus masuk ke dalam hati Anda. Dan Roh Kudus. Allah Bapa yang kita tahu yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan Yesus yang datang ke dunia. Ya, menciptakan segala sesuatunya itu menjadi ada. Betul? Dan Roh Kudus. Lihat. Dia lihat dunia sudah kacau balau, ya, seperti bubur. Dia merapikan petata dunia begitu dengan sangat luar biasa. Atau mentata alam semesta ini dengan sangat luar biasa. Dia bendung air itu, ya, yang disebut lautan. Dia pisahkan lautan daratan. Dia ciptakan lagi binatang-binatang ini dan itu, lihat, sampai hari ke-6. Sampai dia serah terima sama Adam. Dan Tuhan berkata kepada Adam, "Hai Adam, berkuasalah atas semua ciptaanku. Berilah nama binatang dan semua tumbuhan yang ada dalam semuanya ini, alam semesta ini." Artinya semua kuasa diberikan kepada Adam dan kuasa yang sama diberikan kepada Anda dan saya. Bayangkan, di dalam diri Anda ada Tuhan, di dalam diri Anda ada firman, di dalam Anda ada Sang Pencipta. Bagaimana Anda takut, ya? Kita lihat, kita buka Mazmur 110 ayat 1. Demikian firman Tuhan, "Duduklah di sebelah kananku, kubuat musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Kita duduk di sebelah kanan Tuhan. Semua musuh-musuh kita injak-injak semua di bawah kaki kita. Bayangkan coba, ya. Kita buka Mazmur 91 ayat 13. "Singa dan ular tedung akan kulangkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga." Bayangin coba. Injak itu roh jahat, kita injak itu ular naga, ya. Si naga tua, si Lucifer. Sesungguhnya, kita buka Lukas 10 ayat 19. "Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular." Tuh, perhatikan tuh. Ya, ular itu iblis, ya, yang kita tahu. Yang, ya, dia yang merayu Hawa untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Dan kalajengking, lihat, ya, itu adalah antek-anteknya. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Ya. Anda diserang, ya, walaupun dengan kuasa gelap apapun juga, Anda bisa bertahan dan Anda bisa mengalahkannya. Ya. Selesai firman ini saya akan bersaksi, ya. Sehingga tidak ada yang dapat membahayakan kamu. Tidak ada yang dapat membahayakan kamu. Namun demikian juga bersukacitalah karena roh. Janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepadamu. Jangan sombong hai kau yang bisa menaklukkan iblis, setan, ya, hantu, budak, jin, tomang, apa segala macamnya. Tapi berbahagialah karena namamu
tercantum dan terdaftar di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Jangan sampai kita salah mengartikan sabda dan firman Tuhan dan salah menjalankan. Sampai akhirnya nama Anda tidak tercatat di dalam buku kehidupan. Ditolak. Ini ada kisah satu hamba Tuhan, saya tidak bisa sebut namanya, cukup terkenal, belum lama ini sudah meninggal, dan sebelum meninggal dia itu 1 minggu sebelum meninggal dia diizinkan untuk melihat surga, tapi dia ditolak, tidak bisa masuk ke surga. Kaget, dia sudah melakukan banyak. Tuhan, aku telah membuat banyak mujizat, aku telah mengabarkan Injil, aku dan begini dan begitu. Tuhan bilang, tapi namamu tidak ada di dalam buku kehidupan. Jangan bangga loh, ya. Artinya keselamatan itu bukan barang murahan, ya. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ya, banyak yang terpilih, tapi sedikit yang terpanggil. Satu kesaksian saya untuk selesai firman ini, Tuhan, saya bersaksi. Satu hari saya datang ke rumah teman. Di rumah teman itu sedang berkumpul orang cukup banyak. Dan di situ saya tidak tahu Tuhan bawa saya ke situ, dan di situ digembar-gemborkan, dibecanda-becandain teman sono, ada satu orang yang memiliki ilmu hitam, ya, ilmu anti tembak, anti bacok, ya, diapain juga nggak mempan. Tapi begitu saya datang, orang itu pakai jaket, pakai helm, langsung mau lari. Kenapa? Karena dia tahu begitu saya datang, dia lihat roh yang di dalam saya lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Dia lihat terang masuk ke dalam rumah itu, sehingga setan tunggang dengan ketakutan. Betul-betul. Tapi akhirnya ditangkap, tidak diizinkan oleh kawan saya, dan saya orangnya suka usil. Saya pengen coba tes adu nyali. Kamu punya kemampuan anti tembak, anti bacok. Saya bilang, saya pakai pisau, saya pakai pisau kecil, saya tusuk kamu. Dia bilang, aduh, kalau itu sama bapak pasti tembus. Dia bilang, dia ngaku sama saya tembus. Oke, kalau gitu tangan kosong, keluarin semua kemampuanmu. Terjadi pertarungan, ya. Pada saat pertarungan itu, ya, tentunya saya tidak pernah kalah dan saya menang. Dan saya tahu pada saat dia terkapar, ya, saya bilang sama dia, kamu mau nggak ilmu kamu semuanya saya rontokkan? Dia bilang, jangan Pak, kasihan saya Pak, ini pegangan saya. Ya udah. Tapi setelah kamu setelah kamu adu nyali, ya, kamu bertempur dengan saya, lihat 2-3 hari ke depan kamu tidak bisa jalan, ya, kamu hanya tidur di ranjang dan kamu kesakitan dengan sangat luar biasa. Ya. Besokannya 2 hari kemudian saya dapat informasi, ternyata dia bilang begini, saya jangan dipertemukan dengan orang itu lagi. Saya sudah beberapa hari ini saya tidak bisa bangun, saya kesakitan dengan luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Amin, ya. Sebelum kita masuk firman Tuhan, doa, kita menyembah, ya. Show me your way. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sekali lagi, Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Kudus. Kau hadir di sini. Haleluya, puji Tuhan. Ku mengasihi. Kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Angkat tanganmu bersama-sama. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati
Jamahlah kami, haleluya. Jamahlah kami, Amin. penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Haleluya. Mari angkat tangan menyembah. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Oh, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, Jamahlah kami, penuhi kami kuasa dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, dialah lama sikala lama dialah lama lama dialah lama lama. hati untuk Oh, dialah lama sikala lama dialah lama 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 lama. Jamahmu Yesus, Jamahlah kami, haleluya. Oh, haleluya. Penuh, 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 penuh. Oh, rama sikala rabu dialah rabu dialah lama rabu dialah lama lama dialah lama rabu dialah lama lama. Jamahlah kami, Amin. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. jamahlah kami, jamahlah kami, Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Inna lama ya lama sikala ya lama dia lama ratu. di rumah Inna lama ya lama sikala lama ya lama dia lama lase. Rimpala ya lama dia lama ratu. Haleluya. jamahlah kami, Roh Kudus. Yes. Yes. Jamahlah kami, Roh Kudus. Dimanapun kami berada, apapun musim kehidupan kami, mampukan kami terbatas tenaga. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama dengan jamahlah kami. Jamahlah kami, penuhi kami Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, rialah lama segala rabu dialah lama lama. kami, Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. jamahlah kami, jamahlah kami, Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu, bahwa kami ini bukan domba lagi, tapi kami semua yang mendengarkan percaya, kami adalah singa dari suku Yehuda. Terima kasih Tuhan. Dan semua yang percaya, mari kita sama-sama katakan, amin.